Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Melanda dari kelas 4 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang satelit kompas. Apa itu kompas? Kompas atau BeiDou-2 adalah sistem navigasi satelit yang berasal dari negara Cina, mulai beroperasi pada tahun 2011, lalu mulai menawarkan layanan kepada pelanggan di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2012. Dan ini merupakan gambar cangkupan kompas pada tahun 2012. Lalu kompas ini terdiri dari 3 jenis satelit, yaitu yang pertama adalah satelit GEO, kemudian yang kedua adalah satelit IXO, dan juga yang ketiga adalah satelit MEO. Konstelasi satelit kompas yang digunakan berdasarkan tahap pembangunannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fase 1 atau BeiDou-1, di mana terdiri dari 3 jenis satelit GEO dengan karakteristik seperti pada tabel ini. Lalu fase kedua atau disebut juga dengan kompas atau BeiDou-2, di mana terdiri dari 5 jenis satelit GEO, kemudian 5 satelit IXO, dan juga 4 satelit MEO, dengan karakteristik seperti pada tabel ini. Lalu fase ketiga, kompas nantinya akan terdiri dari 35 konstelasi satelit, di mana terdiri dari 5 satelit GEO, kemudian tidak lebih dari 30 satelit non-GEO yang akan terdistribusi dalam 3 bidang orbit. Lalu periode orbit yang digunakan oleh kompas adalah MEO. Selain digunakan oleh kompas, ini juga digunakan oleh GPS, GLONASS, dan juga Galileo. Lalu selanjutnya adalah segmen kontrol kompas. Segmen sistem kontrol merupakan salah satu bagian penting dari arsitektur satelit navigasi global. Karena fungsi utama dari segmen kontrol adalah untuk memonitor satelit, mengatur pergerakan satelit, mendefinisikan parameter-parameter satelit, dan juga untuk memproses data. Dan ini adalah gambaran dari segmen kontrol yang ada pada kompas. Lalu selanjutnya untuk sinyal dan juga gelombang kompas, Code Division Multiplet Access adalah suatu sistem komunikasi wireless yang dipakai oleh para mobile operator seperti operator layanan seluler dan juga operator layanan navigasi global. Dengan sistem ini, Kompas berencana akan menyediakan 2 layanan navigasi, yaitu layanan terbuka untuk konsumen komersil, lalu juga layanan penonton posisi yang dilindungi, seperti dalam kepentingan militer. Menurut pengajuan yang dilakukan China terhadap International Telecommunication Union, kompas ini nantinya akan memancarkan satelit melalui 4 frekuensi pembawa, yaitu 1561 MHz atau E2, lalu 1580 MHz atau E1, lalu 1268 MHz atau E6, dan juga 1207 MHz atau EB5. Dengan karakteristik frekuensi sinyal seperti dapat dilihat pada tabel ini. Lalu membicarakan tentang satelit, pastinya setiap satelit memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari sistem kompas ini sendiri yaitu yang pertama, melayani komunikasi 2 arah antara pengguna dan juga stasiun kontrol, berupa layanan komunikasi pesan singkat. Layanan ini tidak ditemukan pada penyedia sistem navigasi lainnya. Lalu lebih aplikatif, lalu mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam bidang militer, seperti kontrol rudal dan juga penentuan posisi target sasaran. Dan untuk kekurangan dari kompas ini sendiri, yang pertama, belum bisa melayani penentuan posisi yang lebih teliti, seperti pengukuran deformasi dan juga geodinamika. Lalu yang kedua, tingkat akurasi yang diberikan ini masih lemah jika dibandingkan dengan GPS. Lalu layanan pesan singkat yang diberikan hanya terbatas untuk wilayah regional Cina saja. Dan juga secara umum, sistem ini masih belum stabil jika digunakan untuk secara global. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai satelit kompas. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.